Semua bermula dari satu kelalaian kecil, sebuah pintu yang lupa ditutup rapat. Tak ada yang menyangka bahwa kelalaian sepele itu justru menjadi awal dari rahasia gelap yang selama ini tersembunyi rapat, bahkan tak pernah berani dibayangkan. Malam itu, bukan hanya air yang mengalir di kamar mandi. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih panas, dan lebih membingungkan. Hasrat yang semestinya tidak pernah bangkit. Sebelum cerita ini menjelma menjadi badai, mari kita kenali mereka. Tokoh-tokoh yang hidup dalam sunyi dan riuh batin masing-masing. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tinggal sepasang suami istri muda bernama Aditya dan Kirana. Mereka menikah di usia yang relatif muda, dan telah menjalani 3 tahun kehidupan rumah tangga yang penuh warna. Aditya, 31 tahun, bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan keuangan. Pria cerdas, tenang, namun jarang menunjukkan emosi secara terbuka. Sementara Kirana, 27 tahun, adalah ibu rumah tangga sepenuhnya. Perempuan berparas teduh dengan kulit bening dan suara yang lembut, membuat siapapun merasa nyaman saat berada di dekatnya. Kirana adalah tipe perempuan yang tampak diam tapi menyimpan daya pikat. Langkahnya ringan, geraknya lembut, dan senyum kecilnya selalu mampu meredakan ketegangan di dalam rumah. Meski setiap hari disibukkan dengan mengurus anak semata, wayang mereka yang berusia 2 tahun. Ia tak pernah kehilangan sentuhannya sebagai perempuan yang memesona. Mereka tinggal serumah bersama kedua orang tua Aditya. Sang ayah, Pak Damar, adalah mantan guru SMA yang kini pensiun dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Tubuhnya masih tegap di usia 55 tahun. Wajahnya bersih, namun garis-garis keras di dahi dan rahangnya menunjukkan bekas kehidupan yang disiplin dan penuh aturan. Ia bukan pria banyak bicara, tapi sorot matanya cukup membuat siapapun mengerti. Jangan macam-macam. Istrinya Bu Melati adalah sosok ibu yang penyayang dan sangat dekat dengan cucunya. Hubungan antara Kirana dan mertuanya cukup baik. Tidak sempurna, tapi berjalan dengan saling menghormati. Mereka punya ruang masing-masing dan batasan yang tidak tertulis namun dijaga dengan rapi. Malam itu, suasana rumah tenang seperti biasa. Aditya masih di kantor, lembur karena laporan akhir bulan. Bu Melati tidur lebih awal di kamar bersama cucunya. Kirana, yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah, merasa tubuhnya lengket karena seharian berkutat di dapur dan mengurus anak. Ia memutuskan untuk mandi, sekadar menyegarkan diri sebelum tidur. Kirana berjalan pelan menyusuri lorong menuju kamar mandi di ujung rumah. Ia hanya membawa handuk kecil dan pakaian tidur yang sudah dilipat rapi. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai, sebagian menempel di kulit leher karena keringat. Saat sampai di kamar mandi, ia menggantungkan handuk di balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Mungkin karena terburu-buru, atau mungkin karena merasa semua orang sudah tidur. Air mulai mengalir dari shower. Kirana menutup matanya dan berdiri di bawah pancuran, membiarkan setiap tetes air mengalir menyapu tubuh dan pikirannya. Ia melepas bajunya satu persatu dengan gerakan perlahan. Kulitnya yang putih tampak bersinar dalam cahaya temaram. Tubuhnya ramping, tapi lekuk-lekuknya tetap memikat, sebuah kemolekan yang selama ini hanya dilihat oleh suaminya. Namun, malam itu Kirana tidak sepenuhnya sendiri. Di kamar sebelah, Pak Damar membuka mata. Ia gelisah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Biasanya, ia mudah tertidur. Tapi malam ini, entah mengapa, pikirannya melayang-layang. Ia bangkit perlahan, mengenakan kaos tipis dan celana panjang longgar, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati lorong, matanya menangkap sesuatu. Cahaya remang dari kamar mandi, dan pintu yang tidak tertutup penuh. Langkahnya terhenti. Awalnya hanya sekilas, tapi suara air yang mengalir dan siluet tubuh yang samar di balik kaca buram membuatnya tanpa sadar berhenti melangkah. Dan dari celah kecil itulah semuanya bermula. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Pak Damar tahu betul bahwa ia seharusnya tidak berhenti di lorong. Ia seharusnya terus berjalan ke dapur, mengambil air, lalu kembali ke kamar tanpa membawa apa-apa kecuali kantuk. Tapi kenyataan berkata lain. Ia tidak hanya berhenti, melainkan terpaku, diameter, terlena, dan mungkin sedikit tergoda. Celah kecil di pintu kamar mandi memperlihatkan secercah tubuh Kirana yang dibasuh air. Samar dan tak sepenuhnya jelas, namun cukup untuk membangkitkan sesuatu yang selama ini terkubur dalam dirinya. Keinginan, bukan sekadar hasrat lelaki, tapi rasa rindu akan kelembutan, akan sentuhan, akan kehangatan yang sudah lama hilang dalam rumah tangganya sendiri. Malam itu, Pak Damar tidak langsung tidur. Ia duduk lama di ranjang, menatap kosong ke dinding. Dalam pikirannya berulang-ulang terbayang siluet menawan menari dalam gemericik air.
Ia meneguk sisa air minum yang ia ambil, berharap bisa melupakan semua itu. Tapi tak semudah itu menghapus bayangan yang sempat terukir dalam benaknya. Keesokan harinya, rumah kembali seperti biasa. Suara anak kecil tertawa, panci beradu di dapur, dan obrolan ringan tentang pasar dan harga beras. Tak ada yang mencurigakan, tak ada yang salah. Tapi Pak Damar merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia menghindari menatap Kirana langsung. Bahkan saat makan siang, ketika mereka duduk semeja, ia lebih banyak menunduk, berpura-pura sibuk mengaduk sayur asem. Kirana sempat bertanya, "Bapak enggak enak badan, ya?" "Enggak," jawabnya singkat, nyaris terdengar gugup. "Cuma agak pegal-pegal biasa." Kirana mengangguk, tak curiga. Ia justru menawarkan untuk memijit nanti malam, jika Bapak masih merasa kurang enak. Tawaran polos yang seharusnya biasa saja, tapi justru membuat jantung Pak Damar berdetak lebih cepat. Sejak saat itu, kebersamaan mereka yang dulu biasa saja menjadi terasa ganjil. Setiap kali Kirana berjalan melewatinya, tubuh Pak Damar terasa kaku. Ia berusaha tak menoleh, tapi ekor matanya selalu lebih cepat. Ia mencoba sibuk di taman belakang, menyiram tanaman atau membersihkan kolam ikan, hanya untuk menjauh dari ruang tamu tempat Kirana biasa bermain dengan cucunya. Tapi takdir seolah punya cara aneh untuk menguji kesabaran manusia. Suatu sore, saat hujan turun deras, dan semua orang sedang tidur siang, Pak Damar turun ke ruang bawah untuk mengambil payung. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Kirana dari dapur. Ia tengah menjemur handuk yang basah, hanya mengenakan daster tipis tanpa lengan. Rambutnya diikat sembarangan, membuat tengkuknya terekspos sempurna. Kulitnya lembut, pucat, dan menggoda dalam kesederhanaannya. Pak Damar menelan ludah. Ia merasa seperti pria brengsek, dan memang begitu kenyataannya. Tapi ia juga manusia, dan manusia punya titik lemah. "Kirana?" Ucapnya pelan, lebih seperti gumaman. Kirana menoleh, sedikit terkejut. "Oh, Bapak, mau ambil apa? Mau saya bantu?" "Enggak, cuman payung. Di lemari depan ya?" "Iya, di rak atas. Nanti saya ambilin." Sebelum Pak Damar sempat menolak, Kirana sudah berdiri dan melangkah ke arah lemari. Tubuhnya bergerak ringan, tapi setiap gerakan terasa menggoda bagi mata yang diam-diam mengamatinya. Saat Kirana berjinjit untuk mengambil payung dari rak atas, dasternya terangkat sedikit. Pak Damar yang berdiri beberapa langkah di belakangnya tak bisa memalingkan pandangan. Di benaknya, bayangan malam itu kembali menyeruak, air, cahaya, dan kulit yang basah. Tiba-tiba Kirana berbalik dan menemukan tatapan itu. Tatapan yang bukan milik seorang ayah mertua kepada menantu, tapi milik lelaki kepada perempuan. Mereka sama-sama terdiam. Kirana menunduk cepat, menyerahkan payung sambil menghindari tatapan. "Ini, Pak." Pak Damar menerima dengan tangan yang gemetar. "Makasih." Tak ada percakapan lagi sore itu. Tapi suasana sudah tidak sama. Udara terasa lebih berat. Sunyi terasa lebih nyaring. Dan di antara mereka sudah ada sesuatu yang tak terucap, tapi nyata. Sebuah batas yang mulai kabur. Beberapa hari berlalu sejak sore itu di dapur. Tapi suasana rumah tidak benar-benar pulih. Bukan karena ada pertengkaran atau kejadian besar, justru karena semuanya berjalan terlalu normal, terlalu sunyi, terlalu hati-hati. Pak Damar mulai menghindari waktu-waktu di mana hanya ada Kirana di rumah. Ia keluar lebih pagi, berjalan-jalan ke lapangan, pura-pura ikut kegiatan warga yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Tapi diam-diam, wajah Kirana tetap menghantui pikirannya. Dalam tidur, dalam diam, bahkan saat ia duduk sendiri di musyola kecil di ujung rumah, tempat ia seharusnya memohon pengampunan, tapi justru lebih sering termenung. Sementara Kirana sendiri juga berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Tak seceria biasanya, tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu, ibu, dan pengurus rumah tangga. Namun ada jeda dalam tatapannya. Ada sesuatu yang seolah ingin dikatakan, tapi selalu urung terucap. Malam itu, hujan kembali turun. Pak Damar tak bisa tidur. Suara rintik hujan justru memanggil kenangan-kenangan yang ingin ia lupakan. Ia bangkit dari ranjang, berniat ke dapur mengambil air hangat. Tapi di tengah lorong, ia kembali terhenti. Lampu ruang tamu menyala redup. Dan di sana, di sofa tua yang biasa dipakai cucunya menonton TV, duduk Kirana sendirian, mengenakan selimut tipis, dan menatap jendela. Bahunya sedikit gemetar, entah karena dingin atau sesuatu yang lain. Pak Damar berdiri lama, menimbang. Tapi pada akhirnya, langkahnya bergerak sendiri. "Kirana," sapanya pelan. Kirana menoleh.
Bapak belum tidur? Nggak bisa tidur. Kamu juga? Kirana mengangguk. Entah kenapa, malam ini terasa berat sekali. Pak Damar menghela napas, lalu duduk di kursi sebelahnya. Ada jeda yang lama di antara mereka, hanya diisi suara hujan dan detak jam dinding. Kamu masih kepikiran hari itu? Tanya Pak Damar akhirnya, suaranya berat. Kirana diam, lalu menjawab, iya, tapi bukan cuma itu. Aku juga bingung, harus bersikap bagaimana. Pak Damar menatap lurus ke depan. Aku juga, Kirana. Sejak malam itu, aku nggak tenang. Aku merasa bersalah, tapi aku juga merasa hidupku kembali terasa nyata. Kirana menoleh cepat, menatap Pak Damar dengan mata yang mulai berair. Apa aku salah, Pak? Kalau kadang-kadang aku juga merindukan sosok laki-laki yang memperhatikan aku, yang melihat aku bukan cuma sebagai ibu dari anaknya. Kalimat itu seperti ledakan. Tak ada lagi tabir di antara mereka. Semua sunyi yang dipendam meledak malam itu, dalam kata-kata yang selama ini tertahan. Pak Damar berbalik, menatap Kirana dalam-dalam. Kamu perempuan yang luar biasa, Kirana. Tapi aku ini mertuamu. Aku seharusnya jadi orang yang menjaga kamu, bukan malah menginginkan kamu. Kirana menunduk. Tapi Bapak enggak memaksa. Dan aku juga tidak menolak, Henning. Lalu dalam sebuah gerakan lambat dan sangat pelan, Pak Damar menyentuh tangan Kirana. Suhu hangat dari jemarinya membuat dada Kirana berdegup kencang. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, batas itu benar-benar hilang. Bibir mereka bertemu. Ringan, ragu, tapi nyata. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi ciuman dari dua jiwa yang merasa kesepian terlalu lama. Namun hanya berlangsung sesaat. Pak Damar segera menarik diri. Wajahnya penuh gejolak. Kita nggak boleh seperti ini, Kirana. Sekejap pun. Ini salah. Kirana menahan napas, matanya berkaca. Tapi ia tidak menangis. Ia mengangguk pelan. Aku tahu, Pak, tapi malam ini aku cuma ingin merasa hidup. Pak Damar berdiri. Aku harus pergi. Aku harus menenangkan diri. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kirana hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di ujung lorong. Dan ketika suara hujan semakin deras, ia menarik selimutnya erat-erat, membiarkan air mata yang sempat ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Malam itu, tak ada yang tidur. Dan tak ada yang benar-benar damai. Sudah seminggu sejak malam hujan itu. Rumah besar keluarga Pak Damar kembali tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi justru ketenangan itulah yang menjadi tanda paling jelas bahwa semuanya telah berubah. Kirana menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Revan ke sekolah, dan membereskan rumah. Tapi setiap langkahnya kini terasa hampa. Seperti ia berjalan di atas lantai yang tidak berpijak. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh rutinitas atau tawa anak kecil. Pak Damar sendiri belum kembali ke rumah. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk menginap di rumah adik perempuannya di desa sebelah. Kepada Ratna, istrinya, ia hanya berkata ingin menenangkan diri. Alasan yang tidak dipertanyakan lebih jauh, karena Ratna mengira ini soal tekanan usia dan kebosanan pensiun. Tapi Kirana tahu, dan hanya dia yang tahu. Di dalam dirinya, Kirana berharap waktu bisa diputar. Bukan untuk menghapus yang terjadi, tapi untuk menghentikan dirinya pada detik sebelum ia membiarkan ciuman itu terjadi. Karena sejak saat itu, ia bukan lagi Kirana yang dulu. Ia menjadi perempuan yang diam-diam menyesal, tapi tidak bisa melupakan. Hari itu, Ratna pulang dari arisan dengan wajah cemberut. Damar belum juga pulang. Sudah berapa hari ini? Masa iya, cuma karena pengen menyendiri sampai segitunya? Gerutunya sambil meletakkan tas di meja. Kirana hanya tersenyum kecil, pura-pura tak tahu. Tapi dalam hati, ia menyusun keberanian. Dan malam itu, ketika Revan sudah tidur, Kirana akhirnya duduk berdua dengan ibu mertuanya. Bu, katanya pelan. Ratna menoleh, mengangkat alis. Iya, aku ingin cerita. Dan aku harap ibu bisa dengarkan sampai selesai, walaupun nanti ibu mungkin akan membenciku. Ratna menatap menantunya lekat-lekat. Apa ini soal Damar? Kirana menunduk, air matanya mulai berkumpul. Tapi ia tak ingin menangis sebelum kalimat itu selesai. Aku dan Bapak pernah melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Bukan dalam perbuatan, tapi dalam perasaan. Ada batas yang sempat kami langgar. Dan aku tahu itu tidak bisa dibenarkan. Ratna mematung. Matanya membelalak, wajahnya kaku seperti tak percaya. Tapi Kirana terus bicara dengan suara bergetar namun tegas. Itu hanya sesaat, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dan Bapak mungkin memilih pergi karena merasa bersalah. Aku pun sama.
Aku sangat menyesal, Bu. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Aku siap pergi dari rumah ini kalau itu memang yang terbaik. Beberapa menit hanya diisi oleh suara kipas angin yang berputar lambat. Ratna menatap kosong ke arah dinding, seolah menyusun kembali seluruh kepingan waktu yang selama ini ia abaikan. Tatapan Pak Damar, perubahan sikap Kirana, malam-malam dingin tanpa penjelasan. Dan akhirnya, ia menghela napas panjang. Damar pernah membuatku merasa seperti kamu, Kirana. Dulu, waktu dia mulai sibuk kerja dan aku hanya jadi ibu rumah tangga. Aku mengerti rasa sepi itu, tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan mengulang kesalahan di usia setua ini. Kirana menutup mulutnya, terisak pelan. Aku tidak marah padamu, lanjut Ratna. Tapi aku marah pada kenyataan ini. Pada betapa lemahnya manusia, aku tidak akan mengusirmu, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Pilihan ada padamu. Kalau kamu ingin pergi, silakan. Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu harus bisa memulai dari nol. Esok harinya, Kirana memutuskan pergi. Bukan karena diusir, tapi karena ia ingin memberi ruang bagi semua orang untuk menyembuhkan diri. Ia membawa Revan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dalam surat kecil yang ia selipkan di kamar Pak Damar, ia hanya menulis satu kalimat. Kadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan agar semua bisa kembali bernapas. Beberapa bulan berlalu. Pak Damar tak pernah mencoba mencari Kirana, dan Kirana tak pernah lagi menulis surat. Tapi dalam diam, mereka saling mendoakan, agar luka itu tidak membesar, agar hidup mereka kembali menemukan arah, meski tidak lagi berjalan beriringan. Dan rumah itu, rumah besar yang dulunya penuh cerita, kini menjadi rumah yang diam. Tapi diamnya bukan kosong, melainkan penuh kenangan yang tak lagi diucapkan. Kenangan tentang rasa, tentang batas, dan tentang keputusan yang mengubah segalanya.